Oke, halo guys, ketemu lagi sama gua. Kita sekarang mau bahas beberapa topik yang ada di D23. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, D23 itu adalah acara punyanya Disney, punyanya Walt Disney Company, yang istilahnya itu kayak laporan pertanggungjawaban si Disney kepada investor-investornya gitu. Dan biasanya di sana tuh ada pengumuman-pengumuman kayak film apa yang bakal dibuat, film apa yang sedang dibuat, film apa yang bakal rilis kayak gitu-gitu. Dan seperti yang kalian tahu, karena Walt Disney Company itu punya banyak cabang dan di film-filmnya itu juga banyak banget kan, dari Disney Animation, Disney bukan animation, ada Pixar, ada Marvel, ada Star Wars, ada Fox gitu-gitu kan. Jadi kita mau bahas beberapa aja, terutama yang ada di animasinya. Jadi video ini kita akan membahas animasinya. Jujur aja, di D23 ini tidak banyak yang bisa dibilang exciting. Bisa exciting sendiri, cuma menurut gue juga nggak begitu inilah, karena ini juga banyak dikomplain sama orang ya, karena di D23 ini cuma banyak sequel dan remake gitu aja. Kita bahas mulai dari yang animasi Disney. Yang pertama ada Moana 2. Nah, Moana 2 ini storyline-nya sebenarnya mirip Moana yang pertama, karena kayak si Moananya juga berjelajah, menjelajahi lautan yang untuk mematahkan curse di pulaunya kayak gitu-gitu, curse ancestornya. Dan juga ada The Rock sebagai siapa yang nyanyi What Can I Say Except You're Welcome itu, gue lupa lagi. Ya itulah pokoknya, dia juga ada lagi. Jadi storyline-nya mirip, premisnya mirip-mirip. Kalau storyline-nya kita nggak tahu ya. Premisnya mirip-mirip, karakternya juga kayak yang kemarin, tapi sekarang bedanya kalau nggak salah si Moana punya adik, jadi si Moana udah jadi gede gitu, dan punya adik, kayak gitu. Oke, yang kedua ada Zootopia 2. Nah, Zootopia 2 ini yang menurut gua kayak emang butuh butuh sequel si Zootopia ini, karena Zootopia itu kan dunia tersendiri gitu kan, jadi masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Nah, di Zootopia pertama itu kan, kalau kalian perhatiin, hewan-hewan yang ada di Zootopia itu tuh hewan-hewan mamalia semua kan. Nah, di Zootopia 2 ini akan memperkenalkan reptil. Ceritanya itu tentang si Judy Hopps sama si siapa nama rubahnya, Ruben, bukan Ruben, Nick Nick Wilde, Nick, ya. Itu mereka nyari seekor ular yang diperankan oleh Kuhu. Gua anjir lah, gue blank blank terus ini kalau kalau video gini tuh. Pokoknya yang jadi Ouroboros di Loki. Oke, setelah Zootopia 2 ada Frozen 3. Frozen 3 ini lanjutannya dari Frozen 2, obviously. Nggak banyak yang di-share ketika panel Frozen 3, tapi tapi sutradaranya nge-share bahwa mungkin aja ada Frozen 4. Udah, gitu doang. Kemudian dari Disney Animation-nya lagi, ada original film, ada original animation, tapi kita nggak tahu. Mereka nggak mau ngasih tahu apa tentang pokoknya apapun tentang animasi ini. Pokoknya mereka bilang ada original animation movie gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan animasi, cuma ini kayak cabangnya animasi bercabang, berspin off gitu kan. Yang pertama ada Lilo and Stitch live action. Gua nggak tahu kenapa dibuat, tapi Lilonya eh kok Lilo sih? Tapi si Stitch-nya kelihatan kelihatan lucu ya, kelihatan bagus, walaupun kalau menurut gua kurang vibrant warnanya, walaupun kalau misalnya kita nggak tahu kalau live action se-vibrant itu apakah akan bagus dan sebagainya gitu kan. Cuma di zaman sekarang mungkin film-film yang kayak gitu udah bisa buat yang vibrant-vibrant gitu, jadi kayaknya harusnya nggak masalah. Cuma kita dapatnya yang kayak gini. Kemudian ada Snow White yang diperankan sama Rachel Zegler itu, yang kemarin sempat viral karena interviewnya. Dan Ratu Jahatnya diperanin sama Gal Gadot, itu Disney Animation. Kemudian kita ke Pixar. Nah, di Pixar ini, di D23, dia ngumumin original series judulnya Win or Lose. Seingat gue, di D23 sebelum-sebelumnya itu juga
pernah diumumin kayak tahun lalu atau tahun berapa gitu ya. Win or lose ini tentang yang apa tim softball kalau nggak salah. Nah, di serial ini itu karena episodik, mereka bilang setiap episode itu merupakan sudut pandang karakter yang berbeda-beda. Jadi di dalam satu tim itu kan ada banyak karakter. Kita setiap episode tuh ada di sudut pandang semua karakter itu kayak gitu. Satu-satu gitu episode-nya. Kemudian yang kedua ada Dream Production. Dream Production ini juga series yang diproduksi sama Pixar dan ada di dunia Inside Out. Mungkin ada di kepalanya si Riley juga ya, karena ya kita nggak pernah explore isi kepala orang lain selain Riley di Inside Out, kecuali kayak yang cuma singkat-singkat gitu. Kayak gitu. Kemudian ini filmnya Elio. Ada Elio. Mereka nunjukin kalau nggak salah trailer baru atau footage baru tentang Elio. Elio itu sempat diumumin juga yang kemarin-kemarin dia tuh anak kecil yang disangka sebagai leadernya bumi oleh alien gitu lah. Terus ada Hoppers, diumumkan Hoppers namanya judulnya, itu tentang orang, gue nggak tahu dia laki-laki atau perempuan ya gue lupa. Dia bisa masuk ke dalam pikiran beaver apa berang-berang gitu. Seingat gue mereka bilangnya robotic beaver apa, jadi kayak robot berang-berang apa gimana gitu. Cuma gue nggak perhatiin sih bagian situ, sorry ya guys. Nah, terus kemudian ini nih, ada Toy Story 5. Toy Story 5 ini menceritakan siapa namanya, anjing lupa, si anak kecil itu. Itu dia, kalau di gambarnya di sini, itu dia lagi main iPad di bawah selimut. Terus mainan-mainannya ngeliatin gitu. Nah, jadi mungkin ini akan mengeksplor bagaimana teknologi berpengaruh terhadap anak kecil. Cuma menurut gue itu ini yang sangat lemah gitu loh. Gue nggak tahu gimana cara mereka mengeksplornya, cuma itu menurut gue aja. Nah, kemudian ini yang gue hype adalah Incredibles 3. Gue tahu Incredibles 2 tuh agak disappointing ya kalau menurut gue juga. Tapi gue berharap Incredibles 3 bisa menutupi kesalahan Incredibles 2 karena gue suka banget Incredibles. Itu dari Pixar itu aja. Nah, mungkin kalian bingung kan, lah ada apa lagi? Disney kan di animasinya cuma Disney Animation sama Pixar Animation gitu kan. Nah, ada satu lagi guys. Satu lagi dari cabangnya Marvel. Marvel Animation sekarang punya studio sendiri. Jadi Marvel Studios sekarang dibagi menjadi 3. Marvel Studios yang ngurusin film-film layar lebar, Marvel Television yang sekarang ngurusin TV series atau TV presentation kayak gitu-gitu, atau film yang langsung ke streaming Disney Plus kayak gitu-gitu. Sama satu lagi itu Marvel Animation. Kalau nggak salah Marvel Animation itu kemarin udah rilis X-Men 97. Gue lupa mereka tuh udah masuk ke dalam Marvel Animation atau masih Marvel Studios ya. What If Season 3 bakal menjadi season terakhir dari What If. Wow, kayak sangat disayangkan sebenarnya karena What If itu kan literally infinite episode gitu kan, bisa dibilang kayak gitu. Cuma gue ngerti mereka juga pengen bikin itu nyambung semua gitu, kayak season pertama, season kedua kan juga mereka bikin itu nyambung gitu kan. Di tiap episode beda-beda, udah gitu di akhirnya tuh mereka ada episode terakhir yang mereka kayak jadi Avengers gitu kan. Itu sangat disayangkan. Terus kemudian X-Men 97 punya season 2-nya. Ini gue juga hype banget karena X-Men 97 gue suka banget. Gue nonton dari season satunya, dari episode 1 sampai episode terakhir tuh kayak nggak ada yang jelek kalau menurut gue episodenya. Kemudian ada animasi baru lagi, ini berlatar di Wakanda, judulnya Eyes of Wakanda. Eyes of Wakanda ini lebih tepatnya menceritakan tentang sejarah-sejarah Wakanda. Mungkin mereka time jump kayak setiap episode di masa berapa gitu. Tapi kalau dari trailernya mereka sih katanya ya, kata orang di sana, itu kayak ngikutin satu warrior gitu loh, satu warrior di Wakanda. Mungkin Black Panther, mungkin kayak sebelumnya Black Panther, kayak gitu-gitu. Series ini series ya guys. Series ini diproduseri oleh sutradaranya Black Panther, Ryan Coogler. Kemudian ini yang kayaknya dari awal ada Marvel Animation tuh ada ini, Friendly Neighborhood Spider-Man. Friendly Neighborhood Spider-Man itu aslinya judulnya Spider-Man Freshman Year. Kalau kalian tahu, sempat diumumin juga.
seperti judul sebelumnya, Friendly Neighborhood Spider-Man ini sepertinya akan mengikuti Peter Parker dan Spider-Man ketika dia baru awal menjadi Spider-Man gitu. Tapi di sini bedanya, jadi tadinya mereka mau bikin ini sebagai origin story-nya Spider-Man-nya Tom Holland yang kita lihat di film. Cuma karena ada apa? Ya maksudnya infinite creativity di animation gitu kan. Mereka pengennya ini sebagai universe baru. Jadi biar kayak musuh-musuh klasiknya itu bisa masuk gitu kayak Norman Osborn. Dan Norman Osborn di sini juga dibilang sebagai mentornya si Spider-Man dibandingkan Tony Stark gitu ya. Kan kalau di MCU Tony Stark jadi mentornya. Nah, kalau di animasi ini si Norman Osborn jadi mentornya si Spider-Man atau si Peter Parker gini. Yang kemudian nanti Norman Osborn kayaknya bakal jadi jahat di akhir-akhir season gitu. Jadi bakal ada dynamic karakter gitu. Dan gue sih setuju banget Spider-Man jadi TV series karena dari dulu emang gue mikirnya kayak Spider-Man itu kalau dijadiin film gede bagus. Cuma sayang karena Spider-Man itu ceritanya yang berlanjut gitu loh. Kalau cuma jadi film gede tuh kayak masih banyak yang belum bisa dieksplor di karakter si Spider-Man ini. Jadi gue seneng Marvel Animation mau bikin animasinya Spider-Man. Kemudian, yang terakhir dari Marvel Animation adalah Marvel Zombies. Marvel Zombies ini kita bisa bilang bahwa ini adalah spin-off dari What If yang episodenya satu dunia itu jadi zombie termasuk kayak Iron Man gitu-gitu. Atau mungkin di universe beda lagi, kita nggak tahu ya. Nah, Marvel Zombies ini dikasih rating TVMA atau dewasa ya kalau di Indonesia. Mature. MA-nya mature, anjay. Yang kita tahu dari series ini lanjutan dari What If, kemudian kayak mereka bilang sih lebih dewasa dan kayak style-nya itu style Mad Max gitu kan. Tapi style animation-nya kayaknya style animation What If. Kita nggak tahu banyak tentang Marvel Zombies ini, tapi gue penasaran juga gimana cara mereka nyeritain Marvel Zombies ini gini. Oke, jadi itu aja. Itu semua yang diumumkan di D23 kemarin. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang tadi gue sebutin itu yang ada hubungannya sama animasi atau emang animasi gitu ya. Stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen menurut kalian apa yang paling kalian tunggu-tunggu di animasi Disney, Walt Disney Company ini. 3 tadi ya, Marvel, Disney, dan Pixar ini. Gue juga penasaran kalian karena gue sangat antusias dengan animasi-animasi ini guys. Gitu. Oke, terima kasih, dadah.